Selamat siang Ibu Azania dan selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tes serologi HIV berdasarkan deteksi antigen dan antibodi menggunakan Bioplex 2200 HIV antigen dan antibody assay. Human Immunodeficiency Virus, atau lebih kita kenal dengan HIV, merupakan salah satu anggota dari retrovirus yang menyerang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi dari HIV dapat menimbulkan gejala AIDS yang ditandai dengan penurunan kekebalan tubuh, di mana penderita AIDS nantinya akan mudah diserang oleh berbagai penyakit. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2019, setidaknya terdapat 38 juta orang di dunia telah terpapar HIV. Mayoritas dari orang yang terpapar HIV ini berada di Asia, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika. Virus HIV sendiri terbagi kepada dua tipe, yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. HIV tipe 1 dapat ditemukan di seluruh dunia, sedangkan HIV tipe 2 sebagian besar ditemukan di pesisir barat Afrika. Deteksi tipe HIV yang berbeda ini perlu dilakukan karena terapi yang diberikan terhadap infeksi kedua tipe tersebut jelas berbeda. Infeksi HIV tipe 2 hanya dapat dideteksi setelah terjadi kemerosotan pada kekebalan tubuh, sedangkan infeksi HIV tipe 1 dapat dideteksi lebih awal karena pembentukan antibodi HIV tipe 1 lebih mudah dipantau. Pengujian HIV sendiri dapat dilakukan secara virologi dengan mendeteksi asam nukleat atau RNA dari virus, atau secara serologi dengan mendeteksi antibodi dari HIV tipe 1 dan HIV tipe 2, dan antigen P24 dari HIV tipe 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas diagnosis serologi berbasis ELISA pada HIV. Diagnosis HIV berbasis ELISA sendiri hingga saat ini telah terdapat 5 generasi. Generasi kelima ini merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, di mana pada generasi ini tes yang dilakukan dapat mendeteksi dan membedakan hasil dari infeksi HIV tipe 1 ataupun HIV tipe 2 dari pengujian antigen dan antibodinya. Pengujian HIV dikatakan negatif jika tidak terdeteksi antibodi HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 dan antigen P24 dari sampel. Sedangkan suatu sampel dikatakan positif jika pada salah satu sampel terdapat salah satu antibodi yang terdeteksi atau kedua antibodi yang terdeteksi. Di sisi lain, terdapat diagnosis akut di mana pada suatu sampel tidak terdeteksi antibodi, akan tetapi terdeteksi adanya antigen P24 ataupun virus HIV pada sampel tersebut. Baik, dalam presentasi ini, pengujian HIV menjadi fokus bahasan adalah pengujian generasi kelima. Pengujian tersebut memanfaatkan perangkat berupa Bioplex 2200. Bentuk dari perangkat ini bisa dilihat pada gambar berikut. Sistem ini merupakan sistem yang dapat dijalankan secara otomatis. Bioplex ini dilengkapi dengan berbagai jenis kit dalam bentuk cartridge seperti yang ada di gambar ini, dan dapat diisi dengan reagen-reagen yang dibutuhkan dalam pengujian yang diinginkan. Tentu saja dalam pembahasan ini akan difokuskan pada pengujian HIV. Ada 3 jenis reagen yang digunakan, yaitu reagen manik, reagen konjugat 1, dan reagen konjugat 2. Reagen manik berisi berbagai jenis antigen dan antibodi yang dibutuhkan dalam pengujian. Antigen tersebut meliputi peptida GP160 atau peptida rekombinan grup M, peptida AFR21 atau peptida grup O, lalu peptida yang diperoleh dari merupakan protein envelope dari HIV2, serta kemudian antibodi yang terdapat pada reagen manik berupa antibodi yang spesifik terhadap antigen P24 yang merupakan penyusun kapsid kronikal pada HIV1. Dalam reagen konjugat 1, antigen dan antibodi yang terdapat pada reagen tersebut berupa antigen dan antibodi bebas yang masing-masing diikatkan dengan gugus biotin. Sedangkan pada reagen konjugat 2 berisi streptavidin yang diikatkan dengan phycoerythrin. Streptavidin ini dapat berikatan dengan gugus biotin pada reagen konjugat 1, dan phycoerythrin ini nanti dapat berfluoresensi dan dideteksi dengan detektor.
Prinsip kerja dari pengujian diberikan pada gambar berikut. Pertama, sampel dicampurkan dengan reagen manik. Dalam tahap ini, antibodi dan antigen dalam sampel masing-masing akan berikatan pada berbagai jenis antigen dan antibodi yang tertempel pada manik. Lalu, sampel ditambahkan dengan reagen konjugat 1 untuk membentuk susunan antigen, antibodi, antigen seperti pada gambar ini, dan juga antibodi, antigen, antibodi. Nah, huruf E ini menunjukkan enzim sebetulnya. Namun, dalam kasus ini, gugus yang diikatkan baik pada antigen maupun antibodi reagen ini merupakan biotin. Kemudian, reagen 2 ditambahkan. Reagen 2 ini berisi streptafidin yang nanti dapat berikatan dengan gugus-gugus biotin. Dan streptafidin ini dilengkapi dengan ficoerythrin. Kemudian campuran manik tersebut dialirkan melalui detektor. Identitas manik, apakah itu manik yang berperan dalam pengujian antibodi maupun manik yang berperan dalam pengujian antigen, akan ditentukan dan dibedakan berdasarkan fluoresensi dari warna manik itu sendiri. Namun, untuk pengujian kadar dari antigen dan antibodi dalam sampel akan ditentukan berdasarkan fluoresensi dari ficoerythrin. Data yang diperoleh berupa intensitas fluoresensi relatif yang nantinya diolah menjadi nilai indeks. Interpretasi hasil nilai indeks ini akan disampaikan berikutnya. Nah, untuk interpretasi hasil sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah interpretasi berdasarkan nilai indeks yang dihasilkan dari analit. Analit sendiri itu nanti ada 3. Yang pertama itu adalah antigen HIV1 dari P24. Yang kedua itu adalah antibodi HIV1 dan yang ketiga adalah antibodi HIV2. Nah, jika untuk semua analit nilai indeksnya itu di bawah 1, maka tidak perlu dilakukan uji ulang dan hasil akhirnya itu langsung non-reaktif. Namun, jika ada satu analit dengan nilai indeks lebih dari 1, maka perlu dilakukan uji ulang, dan jika tidak ada, setelah uji ulang itu tidak ada hasil analit dengan indeks nilai 2 atau lebih dari 1, maka hasilnya itu non-reaktif. Namun, jika ada minimal 1 analit dengan nilai indeks 2 atau lebih dari 1, maka dinyatakan reaktif. Nah, jika ada hasil reaktif, ini akan dilanjutkan pada interpretasi tahap 2. Lanjut. Nah, untuk interpretasi tahap 2, di sini ada 2 kasus. Yang pertama itu tabel 1 dan tabel 2, di mana untuk tahap 2 di sini itu untuk setiap analitnya itu direpresentasikan masing-masing analitnya. Jadi, dinyatakan hasil akhirnya itu reaktif jika minimal ada 2 hasil uji perulangan hasil uji yang nilainya itu dua-duanya reaktif. Seperti di tabel 1, di sini HIV1 antigennya itu untuk uji awal itu reaktif dan untuk pengulangan satunya reaktif, maka dia itu dinyatakan reaktif HIV. Namun untuk yang tabel 2 di sini tidak ada hasil reaktif yang berulang. Jadi di sini hanya 1, di sini juga hanya 1. Jadi dinyatakan negatif HIV. Lanjut untuk kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihan dari kit ini yang pertama adalah Bioplex 2200 HIV-GAB itu dapat mendeteksi kadar antibodi HIV1, antibodi HIV2, dan antigen P24 secara simultan dengan hasil yang diberikan secara terpisah, sehingga langsung dapat diketahui apakah dia kena virus infeksi HIV1 atau HIV2. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama, dia deteksi antigen P24 dapat mengalami interferensi jika kadar antibodi HIV1 atau HIV2 dalam sampel terlalu tinggi. Dan yang terakhir, antibodi HIV1 dan HIV2 dapat bereaksi silang masing-masing dengan antigen HIV2 dan HIV1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.